ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 فيها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang penuh berkah. Tepatnya kita malam ini berada di 9 Muharram. Insyaallah besok itu 10 Muharram. Kalau orang berpuasa, tadi sudah puasa itu. Puasa namanya puasa Tasu'ah. Puasa 9 Muharram Tasu'ah namanya. Kemudian 10 Muharram besok itu puasa Asyura. Maka ada bubur Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Maka dibuatlah bubur Asyura. Bubur Asyura itu 10 macam ya jenis-jenisnya. Bagaimana kisahnya? Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengelilingi dunia berputar 7 kali, maka saat itu kehabisan bekal. Mereka turun di Bukit Judi namanya, maka kehabisan bekal. Maka Nabi Nuh mengatakan saat itu, siapa di antara kalian yang masih punya perbekalan? Maka ada yang kasih keluar dari kantongnya kacang hijau, ada yang kasih keluar kedelai, ada yang masih ada jagung. Akhirnya jadilah oleh Nabi Nuh alaihissalam 10 macam barang ini dikumpul jadi bubur, dimakan saat itu. Itu bermula sejarah Asyura ya. Mudah-mudahan insyaallah kalau kita besok bisa berpuasa ya. Setelah itu baru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, aduh ada nyamuk, banyak nyamuk juga ini. Mohon maaf saya terlambat datang ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya tadi kasih balap dari Palu, habis maghrib dari sana. Jadi alhamdulillah, saya kira sudah dapat. Alhamdulillah masih dapat. Saya kasih tahu tadi Pak Sekdes, dimulai-mulai saya acara sama Ibu Jamilah. Tadi kita Liga Santri di Palu, ya. Alhamdulillah kalah. Jadi begini Bapak-bapak, kita cerita dulu. Ini Liga Santri ini itu piala Kepala Staf Angkatan Darat TNI. Itu pesantren-pesantren mewakili, karena pernah dibuat di Parigi, itu tingkat kabupaten. Alhamdulillah Ponpes Kiai Damar juara 1, mewakili Parigi Mautong ke Palu. Di babak penyisihan bertemu dengan Tojo Una 5-0, luar biasa menang. Saya bilang jago juga anak-anak. Ketemu dengan Banggai Laut 6-0. Nah tadi ini semifinal. Kalau yang menang itu masuk juara 1, cari juara 1, juara 2. Semifinal lawan kampungnya Ustadz ini. Lawan kampungnya Ustadz Suparman, Banggai, Luwuk. Dibagi tadi 4-2. Anak-anak sudah upaya, ya sudah, begitulah. Tapi insya Allah hari Selasa mau main lagi melawan Pondok Pesantren Ngata Baru. Ya, Sigi, mewakili Sigi. Karena Sigi tadi pagi dikasih kalah oleh Morowali juga. Jadi naik final itu Morowali dengan Banggai. Parigi dan Sigi itu cari juara 3. Alhamdulillah. Artinya anak-anak ini sudah maulah, sudah siap untuk berjuang di provinsi. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu 1 Muharram. Tetapi apa boleh buat, namanya ini peringatan, tidak harus 1 Muharram. Kita undur sedikit 9 Muharram. Jelasnya nilai-nilai 1 Muharram itu masih tetap kita miliki. Tetap kita miliki. Dengan momentum hijrah, mari kita perbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Apa itu hijrah? Ini perlu dijelaskan. Selalu orang bilang hijrah.
pakaian hijrah, masyarakat hijrah, komunitas hijrah, ya, anak-anak motor hijrah, geng motor hijrah, pokoknya semua hijrah. Hajara yuhajiru, dalam kitab itu di pesantren itu disuruh hafal. Alhamdulillah tahun ini banyak anak-anak Lebo juga masuk sama saya, anak-anak pondok pesantren Lebo, anak-anak Lebo. Itu di pesantren ada kitab namanya kitab hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis Arba'in Nawawi. Itu dari zaman Abah itu sudah disuruh hafal. Dalam kitab itu, dalam bab hadisul awal, dalam bab pertama, hadis pertama itu dijelaskan innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu bin niat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat. Ada perbuatan baik menurut agama itu baik, sholat baik, puasa baik, sedekah baik, tapi niatnya yang salah, maka amalan itu rusak, Bapak. Ya, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Asbabul wurud sahabat-sahabat Nabi mempertaruhkan nyawa demi untuk membela agama, Bapak Ibu. Bahkan Nabi beserta sahabat-sahabat itu pernah diboikot. Bagaimana cara boikotnya itu? Tidak boleh membeli barang dari orang Islam, tidak boleh menjual sama orang Islam. Coba Bapak bayangkan, kalau tidak boleh membeli, yang penting boleh berjual, pasti ada uang. Tapi ini sudah tidak boleh dibeli barangnya mereka, umat Islam, dan tidak boleh menjual sama mereka. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya selama 2 tahun 2 bulan Nabi bersama sahabat itu terkurung di satu tempat, di suatu kebun. Tidak ada lagi makanan, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada lagi makan. Akhirnya mereka makan daun-daun saja, bapak-bapak. Bagaimana Nabi ini mempertahankan agama sampai daun-daun itu yang dimakan. Asal jangan sampai agama ini hilang dari muka bumi. Maka diperintahkanlah oleh Allah, wahai Muhammad, engkau hijrah dari Makkah ke Madinah. Jauh jaraknya,
Kalau orang yang sudah haji, yang sudah pergi umroh, nah ini ada juga umroh. Apa hubungannya umroh dengan haji? Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu, wajib. Kalau dia punya harta, punya kemampuan, punya tenaga, wajib laksanakan haji. Apalagi umroh. Umroh itu sunnah. Sama dengan sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sekarang kalau kita belum bisa laksanakan yang wajib, karena sekarang ini mendaftar tahun ini, itu 15 tahun akan datang baru mendaftar tahun ini, 15 tahun baru berangkat. Maka ada kita buat sekarang, saya diparingi program umroh, termasuk Ibu Haji Asamidah insya Allah, termasuk insya Allah ke depan ini Mas Sita juga anaknya Pak Imam mau berangkat. Itu program umroh, mudah-mudahan di Lebo ini bisa direspon. Umroh itu melaksanakan ibadah sama dengan haji, pakai ihram ya, kemudian tawaf, kemudian lagi sa'i, kemudian lagi tahallul, banyak yang dilakukan. Cuman kalau umroh itu tidak pergi kita mabit di Muzdalifah, tidak di Arafah 10 Zulhijjah. Kemudian orang bilang, oh saya tidak mau Ustaz, tidak mau saya umroh, tidak ada panggilan Pak umroh, ya ada Pak Haji, Ibu Haji, tidak usah detail ya, tidak usah detail nanti harus dipakai haji, nanti harus dipakai hajah. Yang penting ibadah kita sama Allah, insya Allah pahalanya banyak. Bapak ibu lanjut cerita. Setelah itu Nabi SAW membawa sahabatnya. Sahabat semua pindah. Mereka berjalan kaki 3 bulan Bapak. 3 bulan lamanya. Sebab Madinah dengan Mekah saat itu kalau naik unta itu memakan waktu 2 bulan. Dari Makkah ke Madinah 2 bulan. Maka kalau jalan kaki 3 bulan Bapak. Mampukah kita seperti mereka para sahabat Nabi? Subhanallah. Ya. Akhirnya Rasulullah berangkat. Sehingga dulu di satu bukit namanya Gua Sur. Itu kalau orang umroh akan dikasih tunjuk gitu, Gua Sur Pak. Tinggi luar biasa. Tinggi. Tetapi orang bisa tembus ke sana itu. Di Gua Sur itu Rasulullah bersembunyi, menunggu karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang mengejar Nabi. Mereka mengatakan siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka dia akan diberikan hadiah besar. Maka semua cari Nabi Muhammad Bapak. Akhirnya bersembunyilah Nabi di Gua Sur. Di Gua Sur itu ada kejadian menarik. Mungkin pernah bapak sudah ceritakan. Pada saat Rasulullah tidur di pal-palanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, kan cuma mereka berdua, yang lain sudah duluan. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq dipatuk oleh ular, diteto oleh ular kakinya. Ular berbisa. Dia merasakan sakit yang luar biasa, tapi dia tahan. Dia tidak kasih bergerak, dia punya kaki. Kenapa? Dia takut Nabi Muhammad yang sementara tidur di pala-palanya itu mau terbangun. Maka dia tahan sampai keluar air mata. Air matanya itu menetes di pipinya Nabi. Baru Nabi sadar. Limaza ya Abu Bakar? Kenapa wahai Abu Bakar? Dia bilang, ya Rasulullah, saya diteto ular. Masya Allah, ular, iya. Rasulullah itu ularnya masih ada di sini. Rasulullah berkomunikasi, namanya Nabi. Rasulullah berkomunikasi, ya ular, wahai ular, kenapa engkau menggigit sahabatku ini? Dia ini orang yang paling setia dengan saya. Dia sudah banyak mengorbankan harta, tenaga untuk Islam. Kenapa engkau gigit kakinya? Kata ular begini, ya Muhammad, saya sudah ribuan tahun menunggu di sini. Menunggu engkau wahai Muhammad. Karena waktu aku diciptakan, kata Allah, Muhammad itu akan muncul di suatu gua, namanya Gua Sur. Kau tunggu di situ. Si ular ini begitu rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai sudah ribuan tahun ular ini
menunggu di situ, menunggu di Bukit Sur sampai Nabi Muhammad sampai di situ. Tetapi ketika saya mau melihat wajahmu Nabi Muhammad, dia pele dengan kakinya, maka saya teto dia punya kaki. Bayangkan Bapak, subhanallah, gara-gara mau lihat mukanya Nabi Muhammad terpele dengan kaki yang Abu Bakar, ular teto. Akhirnya Rasulullah ambil ludah. Ini ludahnya Nabi. Dia ludah dia punya tangan, kemudian dia sapukan di kaki Abu Bakar. Serentak langsung hilang. Sekarang kalau ada yang digigit ular, taruh ludah. Taruh ludah saja. Jadi kita sekarang begitu. Begitu digigit semua ludah dipakai. Pakai bismillah ya. Apalagi salamun ala nuhin fil alamin. Ini doanya. Salamun ala nuhin fil alamin. Bagaimana ceritanya? Kita berkisah ini karena ini banyak kisahnya. Waktu Nabi Nuh alaihissalam mau naikkan semua manusia naik, ya, di dek atas, di dek tengah manusia, di dek bawah itu binatang-binatang, mulai sapi, kuda, jerapah, pokoknya binatang yang ada sekarang di dunia itu pernah naik satu pasang di perahunya Nabi Nuh. Kemudian di atas itu di dek 3 bagian burung-burung. Maka begitu sudah mau berangkat kapal, muncul ular Bapak. Ular mengatakan, ya Nuh, saya juga mau naik di perahu ini. Kata Nuh, tidak bisa, tidak boleh. Engkau dua ekor unta berjalan sama-sama. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemparlah kota Madinah saat itu. Gempar, semuanya lari menuju gunung menyambut Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang saat itu orang Madinah suka batuk kirabana. Dari sini awalnya Bapak-bapak. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Orang pakai rebana, makanya ada itu musik hadrah marawis itu anak pesantren, karena ada sejarahnya, ya, ada sejarahnya semua. Maka yang apa yang kita lakukan ini semua ada sejarahnya. Mudah-mudahan setelah itu hiduplah Nabi kita Muhammad di kota Madinah. Apa yang pertama Nabi bangun di kota Madinah? Begitu Nabi bangun, begitu sampai di kota Madinah, maka Nabi mengatakan, hari ini kita akan bangun masjid. Masjid yang pertama kita bangun. Akhirnya ada sahabat bilang, ya Rasulullah, ini tanahku, bangun di sini saja. Ada lagi sahabat bilang, ini tanahku ya Rasulullah, bangun di sini saja masjid. Kata Nabi, saya menentukan bingung. Nanti kalau saya pilih ini, sana lagi marah. Saya pilih yang punya tanah ini, sana lagi kecewa. Saya suruh saya punya unta ini, di mana untaku ini berhenti, disitulah dibangun masjid. Maka unta Nabi Muhammad berjalan sendiri dan tiba di suatu tempat, dia duduk di situ. Maka disitulah awal mula masjid pertama didirikan, yang namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu berada di kota Madinah. Jadi bukan masjid Nabawi,
Masjid Kuba dulu, masjid tertua, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya mulailah kegiatan agama di situ. Mulai dari kehidupan kecil, kerajaan kecil, besar-besar. Akhirnya Rasulullah dalam jangka waktu 23 tahun mampu menguasai Jazirah Arabia. Tidak ada pemimpin sehebat Nabi Muhammad. Dalam 23 tahun, Pak, seluruh semenanjung Arabia sampai ke Asia, sampai ke Afrika, sampai kita di Indonesia, Islam sudah menguasai dalam jangka waktu 23 tahun. Luar biasa, Bapak Ibu. Sampai saat itu imperium, kerajaan terbesar saat itu apa? Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Tetapi kerajaan Romawi dan kerajaan Persia akhirnya takluk di hadapan pasukan kaum muslimin yang mengandalkan Allahu Akbar. Umat Islam ini, kita ini, Pak, kita ini dilihat begini-begini saja. Tapi kalau sudah ditakbirkan Allahu Akbar, maka gelora jihad kita ini akan bangkit, Pak. Cuma Allahu Akbar itu untuk orang non-Islam. Jangan orang sama-sama Islam Allahu Akbar, yang sana Allahu Akbar juga. Orang mau antar kampung ricu. Ini kampung muslim, sana kampung muslim, ya. Sana Allahu Akbar, di sini juga Allahu Akbar. Jadi polisi bilang sami Allahu liman hamidah. Selesai. Polisi bilang bingung, ini sana Allahu Akbar, ini Allahu Akbar juga. Sudah sami Allahu liman hamidah. Berikutnya, Bapak Ibu, makna hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu kita berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah itu bukan cuma di zaman Nabi. Hijrah itu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun kita harus hijrah. Contoh, kalau di kampung Lebo ini masjid sudah setengah mati, kita mau masukkan misalnya. Contoh, dorong saya tidak mau urus lagi masjid, ya. Tidak ada lagi masyarakat peduli dengan masjid. Sementara masjid, kenapa masjid? Kenapa masjid harus diperbaiki? Karena pandangan Allah pertama ke dunia, Pak, masjid. Kalau Allah mau lihat keadaan Lebo, begitu dia lihat yang pertama kali apa yang dia lihat? Bukan balai desa, bukan rumahnya kepala desa, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah masjidnya. Masjidnya. Maka dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah an yuzkara fiyasmu wa sa'abi wa rabiha. Orang-orang yang memakmurkan masjid, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia surga, bangunkan istana di surga. Kata Nabi, bangun masjid itu tidak harus besar, walaupun cuma sebesar sangkar burung. Ini apa maksud? Maksudnya kita tidak mungkin bikin masjid sebesar ini sendiri, Bapak. Tidak mungkin kalau kita orang kaya raya bikin masjid sendiri. Tapi kenapa Nabi hadis mengatakan walaupun cuma sebesar sangkar burung, bikin masjid kamu? Artinya kalau ada semen kita taruh di situ, kita sudah bangun masjid. Kalau ada tehel 10 dos tehel. Kalau ada seng 10 lembar seng. Kita sudah terhitung membangun masjid. Karena tidak mungkin kita bangun masjid sendiri, Bapak Ibu. Ada yang bangun masjid sendiri, tapi orang kaya raya. Maka alhamdulillah di Lebo ini luar biasa. Mudah-mudahan pengurus masjid, kepala desa, imam, seluruh masyarakat Lebo, mudah-mudahan masjid kita ini tambah bagus. Amin. Karena ini lambang, Pak. Lambang, ya, lambang, dan mudah-mudahan jamaahnya juga tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi hijrah itu, kalau suatu saat keadaan kita ini sudah tidak enak, perasaan dalam menjalankan agama ini, menjalankan dakwah ini sudah setengah mati, maka boleh kita hijrah. Asal jangan hijrah dari rumah tangga. Kenapa kau hijrah terus aja?
Kenapa? Cakep sekali main tua. Hijrah dia bisa mamanya, atau istri bisa bapaknya. Kalau dia bilang apa hijrah dulu saya, daripada ribut. Ini bukan hijrah. Hijrah itu berpindah ke suatu tempat, suatu keadaan yang lebih baik. Misalnya kita hijrah secara ekonomi, di Lebo ini, di Parigi ini tiada perusahaan, ya. Kita mau kerja pengangguran banyak, tidak ada tempat-tempat kita mau jadi macam di Morowali. Banyak sekarang orang hijrah ke Morowali. Itu hijrah demi ekonomi. Insya Allah Allah perbaiki ekonominya, ya. Maka tugas kita ke depan, kalau seandainya kita punya kehidupan ini sudah tidak ada lagi yang bagus-bagus, boleh kita berhijrah, ya, berhijrah ke tempat yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hijrah ini sudah dipahami. Sekarang Asyura, kita mau cerita Asyura. Besok itu Asyura, ya. Asyura itu banyak kejadian. Kejadian pertama, berarti ini Ustadz, bulan Muharram sampai Safar itu seterusnya itu sudah ada dari zaman dulu. Iya, dari zaman Nabi Adam 12 bulan ini sudah ada, tetapi belum dikenal. Umat Islam saat itu juga belum pakai. Yang mereka pakai perhitungan Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Itu yang berlaku saat itu. Karena kerajaan yang menguasai dunia itu kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi, mereka punya itu. Maka kalau ditanya sejarah 10 Muharram, pertama, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah itu di bulan Muharram. Bulan Muharram tepatnya hari Jumat. Maka orang-orang tua bilang hari Jumat bulan Muharram itu agak streng ya. Hati-hati. 10 Muharram Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu bapak-bapak nenek moyang kita. Kenapa iblis itu jengkel dengan kita manusia? Kenapa iblis berusaha supaya kita manusia ini tergoda? Ada 4. Pertama, kelebihannya manusia kita daripada iblis. 1, wa khalaqtu Adam min yadai. Aku ciptakan Nabi Adam itu dengan tanganku sendiri. Tidak ada makhluk Allah yang Allah ciptakan langsung, Pak. Malaikat tidak, jin tidak, yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya kita. Allah perintahkan, wahai malaikat, wahai Jibril, kau turun, wahai malaikat, kau turun ke dunia. Ambil tanah di beberapa tempat beserta sifat-sifatnya. Turun malaikat, tanah tidak mau. Tanah bilang, oh malaikat, saya tidak mau dijadikan ciptaan manusia, tidak mau. Menolak. Balik malaikat pertama, Allah suruh lagi malaikat kedua. Pergi ambil tanah. Ternyata tanah juga menolak. Akhirnya yang ketiga Allah utus malaikat yang tidak pernah takut. Tidak kenal takut, tidak kenal kasihan. Siapa dia? Malaikat Israel, pencabut nyawa. Begitu dia turun, dia katakan, wahai tanah, kau mau apa tidak, kau suka apa tidak, saya ambil kau sekarang. Maka diambillah dari beberapa tempat tanah ini beserta sifat-sifatnya. Maka sifat manusia ada warna kulitnya merah, ada warna kulit hitam, ada manusia putih, ada manusia ungu. Bapak-bapak pernah lihat ungu? Karena saking hitamnya, Pak, saya kalau haji itu perlu haji, ini bukan lagi hitam, ini so ungu manusia. Ungu. Ya, kenapa? Karena manusia itu diciptakan dari berbagai tanah. Maka ada sifatnya keras, ada sifatnya lembut, ada sifatnya pemaaf, ada manusia sifatnya itu sering ribut, tidak mau berdiam, bikin masalah terus. Mungkin dia tercipta dari tanah sengketa. Ribut terus dia, urusan kepala terus. Kau lagi yang ribut. Iya, mungkin dari tanah sengketa lalu tercipta. Kalau orang ini dari tanah aman, ya, dari tanah yang tidak sengketa, makanya kita aman-aman saja. Ya, diciptakan Bapak, diciptakan Nabi Adam alaihissalam
Ibaratnya Allah yang taruh sini matanya, telinganya taruh di samping kanan. Coba bayangkan, di mana-mana ceramah saya sampaikan. Kalau seandainya ini Allah taruh kepala di bawah, kaki di atas, berjalan dengan kepala tuh. Bagaimana ketika Allah taruh mata satu di sini, satu di bawah? Setengah mati balik ya Pak. Karena mata dua, di satu di atas, tapi Allah ciptakan gagah. Bagaimana ketika Allah ciptakan lubang hidung kita ini mengarah ke atas, dua lubang hidung ke atas, pas hujan Allah karim siksa waktu tutup lubang hidung. Tapi maha suci Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karenanya Pak, dosa besar menghina manusia. Tidak boleh hukumnya, walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia non muslim, orang kafir satu kali. Jangan hina fisiknya. Kalau kamu hina perbuatannya saja. Dasar orang kafir, ya, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Tapi jangan hina fisik Pak. Fisik itu ciptaan Allah. Allah yang ciptakan itu, maka tidak boleh dihina, ya. Kita sekarang ini orang lain tidak mau menghina, kita sendiri menghina, kita punya anak sendiri. Nah, biasa begitu. Kurikoa, kesana kau. Masya Allah, anak sendiri. PC, tempe onge, kesana. Allahu Akbar. Orang lain tidak mau hina, kita punya anak. Kita orang tua, kita hina sendiri, kita punya anak. La ilaha illallah. Nanti tercipta di telinganya anak itu, oh boleh bahina. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa Nabi Adam itu lebih dari iblis? Kedua, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku Allah tiupkan ruh ke dalam Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ditiupkan ruh dari mulut, ditiup keluar lagi. Tiupan kedua keluar lagi. Ditiup yang ketiga baru tak sembunyi, tak simpan. Baru tak simpan itu nyawa. Begitu tak simpan Pak, tak buka tanya Nabi Adam. Dia lihat di tiang-tiang arsnya Allah itu tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Adam bilang, ini siapa ini? Siapa ini Muhammad? Kenapa dia punya nama ada di situ bersanding dengan Allah? Begitu Nabi Adam sadar, tiba-tiba bersin. Asam bersin dia Pak. Ketika Nabi Adam pertama kali tercipta bersin, maka Allah mengatakan, ya Adam, gul, alhamdulillah. Wahai Adam, katakanlah alhamdulillah. Ini sejarahnya, kalau ada orang bersin harus mengucapkan kalimat alhamdulillah. Malaikat yang hadir saat itu mendengar Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, malaikat mengatakan yarhamkallah, semoga Allah mengasihimu. Maka kalau ada orang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita yang mendengar menjawab yarhamkallah, yarhamkumullah. Kalau banyak orang bersin lagi, alhamdulillah, yarhamkallah. Bersin lagi yang ketiga, alhamdulillah, yarhamkallah. Kalau bersin yang keempat, tidak usah dijawab. Ambil uang 2000, kasih. Beli influenza. Nah, apa itu? Inflingus. Apa obatnya itu? Insaku, apa semua macam.
sampai hari kiamat tak kumpul di situ cukup. Cukup Pak. Di dunia ini. Setelah itu mulailah dihisap. Bedanya kita dengan binatang ini. Kalau binatang mereka dihisap tapi tidak diazab. Kita manusia kita dihisap, diazab juga. Dipanggil binatang. Kambing. Kenapa kau tandung? Ada kambing Pak, tandungnya panjang. Dia tandung kambing yang kecil. Di dunia kejadiannya. Nanti di akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban ini kambing. Kenapa kau tandung dia? Sekarang Allah pindah. Yang tandungnya ini dikasih pindah sama yang tidak bertandung. Kau tandung ulang dia. Bayangkan. Buaya memakan kambing. Itu nanti di hari kiamat buaya itu diproses oleh Allah. Buaya asli. Apalagi buaya darat. Sedangkan buaya asli, apalagi ayam. Ayam bateto. Kenapa kok teto teman? Nah, apalagi manusia yang bakal sebakalai ayam. Allahu Akbar. Sedangkan ayam dengan ayam Pak diproses. Bagaimana manusia bakal sebakalai ayam? Sering saya dapat. Oh Ustaz, tidak bataro ini. Ini cuma bakal sebakalai sparring. Sparring ini Ustaz. Nah begini jawabannya. Kalau kamu bakal sebakalai ayam, bataro dosanya judi. Dan dosa kedua bakal sebakalai ayam. Dua dosa. Tapi kalau kamu bakal sebakalai ayam cuma sparring, tidak bataro, dosanya satu, bakal sebakalai ayam. Kata Nabi, orang yang beradu binatang di dunia, nanti di akhirat Allah adu mereka. Nanti orang yang suka bakal sebakalai ayam di dunia, nanti Allah taruh di box begitu, manusia, ayam yang nonton. Ayam bilang teko, bagi, pokoknya yang sebanyak dia, seluka, pokoknya pesan tajir. Jangan yang bakal sebakalai ayam. Oh dia tidak bataro Ustaz, biar tidak bataro. Kenapa kamu sebakalai ini dua? Nah, bagaimana lagi manusia yang suka bakal sebakalai manusia? Lebih soe bapak. La haula wala quwata illa basuh suko, ba kompor gas 1000 mata. Nah, akhirnya orang bakalai, sedangkan ke sebakalai ayam. Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti di padang mahsyar. Berikutnya begitu sudah selesai, Allah berfirman, "Kunu turaba." Binatang, jadi tanah semua kamu. Kan orang tanya, itu binatang-binatang nanti ada akhirat di mana sampai tanpa? Tidak ada tempat Pak. Jadi tanah semuanya. Jadi tanah. Maka ketika orang kafir melihat binatang-binatang jadi tanah, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba dalam Al-Quran. Ya Allah, kalau baca lebih bagus saya macam binatang saja. Kasih jadi tanah. Tapi tidak bisa. Kita manusia akan ditanya dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir ceramah, saya tidak panjang-panjang, capek juga saya pasti. Satu, ketika di padang mahsyar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat didatangi sahabat. Siapa namanya? Sahabat Muaz bin Jabal. Beliau berkata, ya Rasulullah, bagaimana maksud ayat? Yauma yanfuhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Apa maksud ayat ini ya Rasulullah? Menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah. Dia kata, ya Muaz, kau bertanya sesuatu yang bikin sedih. Nah, ini sebagai terakhir saya sampaikan. Ditanya oleh Muaz, kenapa ya Rasulullah? Yuhsyaru ummati yaumal qiyamah isna asara sinfan, kata Nabi. Akan dikumpul nanti di hari kiamat umatku itu 12 golongan. Mudah-mudahan kita tidak masuk di golongan ini. Pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dibangkitkan di hari kiamat, badannya manusia, badannya ada tapi tangan dan kakinya tidak ada. Tidak ada tangan, tidak ada kaki Pak, cuma badan saja.
itu keluar. Ditanya oleh Muaz, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu yang tiada tangan tiada kaki ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hum alladzina yu'dzina jaruh. Mereka lah orang-orang yang waktu di dunia sering mengganggu tetangganya. Hati-hati bertetangga sekarang apa? Kalau kita tetangga ada tidur jam 2 siang, bakaroke, pubak. Hamba, tetangga apalagi tetangga sebentar sakit gigi. La ilaha illallah. Kalau bakaroke pamit. Tetangga boleh bakaroke itu orang. Kalau dia silakan, hama tidak. Ada tidur. Hati-hati, nanti hari kiamat tidak kaki tidak tangan kamu. Ada lagi piara bebek, piara ayam, tainya sama tetangga. Nauzubillahi min zalik, ini lebih parah. Piara bebek, piara ayam, tapi lebih tai di teras tetangga full. Nanti hari kiamat kamu, hari kiamat kamu pasti Allah kasih keluar gitu. Jadi kalau jual ayam dengan bebek, kasih tetangga uang capek. Urus tai kasih capek tuh urus tai ayam tuh. Ini ada kasihan rezeki. Apalagi itu walet itu walet pengganggu juga itu. Muhammad tidak tengah malam pagi-pagi penjual walet, pemelihara walet, kalau kamu jual 1 kilo kasih orang, kasihan tetangga uang dengar. Capek orang petalinga dengar itu walet itu ya, pangkung bahaya banget. Ya ini satu yang punya sound cek tes 2 jam cek sound mau dilarang dia pemain elektron, tapi tetangga saya mati batu. Jangan mengganggu tetangga Pak, jangan, nanti bahaya. Yang kedua, kata Nabi, orang nanti dibangkitkan di hari kiamat, kata Nabi, wa wajhukal hinzir. Dia punya badan manusia, tapi dia punya muka babi. Allahu Akbar. Menangis Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Humul ladzina yatahawuna sholat. Mereka lah orang-orang yang meremehkan sholat, batunda-tunda sholat. Sedangkan batunda sholat, Allah rubah muka jadi babi. Bagaimana tidak pada sambayan satu badan babi. Sedangkan orang yang menunda, tahu dulu, belum ini, nanti John, belum, setengah 2, boleh jam 2 boleh, sembahyang duhur. Ditunda terus, itu Allah rubah bapak-bapak. Apalagi tidak pernah sambayan waktu di dunia, masya Allah, la ilaha illallah. 2 ini saja kita ngeri, ya. 2 ini. Yang ketiga, ini berbahaya juga. Kata Rasulullah, orang dibangkitkan di hari kiamat, wa famuhu dam. Dia punya mulut mengeluarkan darah, tidak berhenti. Siapa mereka? Akilur riba, orang yang waktu di dunia memakan riba. Nah, yang kasih jalan doi sekarang ini hati-hati. Berhenti memang. Berhenti, jangan. Sekarang ada kasih orang kasih jalan doi, semua berhenti, cuma kamu bakal pinjam terus. Saya mau berhenti. Riba ini kan anak ya doi mau pinjam dosa tidak jadi berhenti orang kesialan doi. Itu yang akan keluar darah, bukan cuma yang kasih jalan, nanti juga yang mau pinjam. Nah, mudah-mudahan lah tiada. Apalagi sampai 3%, 5%, hama. Pinjam 1 juta, pulang 2,5 juta. Allahu Akbar kabira. Nah, sekarang tugas kita bagaimana Islam kuat. Mudah-mudahanlah ke depan Indonesia ini ada pemimpin kita yang kita harapkan bisa membangun ekonomi umat supaya kita terlepas dari riba ini, Bapak-Bapak.